Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinannya sehingga kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu penciptaan dan pernikahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedia kami untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami mengerti. Dan biarlah semua yang belajar bersama-sama akan diberkati dengan pelajaran ini, sehingga kami boleh lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Penciptaan dan pernikahan. Dekade terakhir ini ada perubahan besar dalam cara masyarakat dan pemerintah mengartikan tentang pernikahan. Kenapa? Oleh karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah banyak negara menyetujui pernikahan sesama jenis. Syukur kita di Indonesia tidak. Pemerintah belum izinkan. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di negara kita ini. Nah, adanya perubahan ini telah merusak susunan atau tatanan keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan sekarang kita ketahui bahwa pernikahan itu ada nyonya dengan nyonya menikah, ada tuan dengan tuan menikah, sesama jenis. Ya, bagi kita barangkali aneh, tapi itulah yang terjadi dewasa ini. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kesucian pernikahan yang ada itu. Namun, supaya kita tidak bingung, mari kita kembali kepada pelajaran kita. Kita kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kemudian ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, suami istri itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu yang Allah ciptakan. Karena Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah memberkati mereka sebagai suami istri menjadi satu keluarga. Jadi kalau ada yang di luar dari itu artinya itu sudah menyimpang dari firman Tuhan. Jadi kemudian ada peluang menghasilkan keturunan. Karena Tuhan katakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Coba kita bisa bayangkan. Apakah bisa beranak cucu kalau menikah sejenis? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pria, yaitu dikatakan bahwa pria adalah, atau arti suami adalah, suami itu artinya pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Jadi, dikatakan juga bahwa
Suami istri itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suami istri itu adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah, atau yang biasa kita sebut laki bini. Jadi, saudara-saudara, penyimpangan dari hal ini itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu kemudian Allah memberkati mereka sebagai satu keluarga. Lalu kemudian Tuhan katakan beranak cucu. Lalu Tuhan juga memberikan perintah. Dia undang-undangkan di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dianugerahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi saudara-saudara, yang bisa mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu adalah mereka yang pasangannya, kalau dia laki-laki pasangannya wanita, kalau dia wanita pasangannya akan laki-laki. Karena mereka inilah yang akan menghasilkan keturunan, ada anak, ada timbal balik, saling menghormati antara anak kepada orang tua, dan saling mengasihi suami dan istri. Dan lebih lanjut, Yesus juga pernah katakan di dalam Matius 19 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Artinya ada di dalam Alkitab. Dia katakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, pernikahan sejak dari awal adalah hal yang kudus. Oleh karena itu adalah hal yang kudus. Mari kita pelihara hal ini supaya di dalam kehidupan kita benar-benar kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mudah-mudahan saudara diberkati dengan pelajaran ini. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan pelajaran ini akan menuntun kita untuk lebih setia dan menghormati pernikahan di dalam kehidupan kita. Kita saling mengasihi antara suami dan istri, antara anak-anak dengan orang tua, sehingga di dalam rumah tangga kita, kita merasakan kebahagiaan di dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih banyak untuk pelajaran yang telah kami terima. Biarlah pelajaran ini akan menuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan rancangkan sejak dari semula. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam menjalani hidup di dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami merasakan kebahagiaan di dunia ini sampai ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.